Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Cintia dari kelas A3. Di sini saya akan menjelaskan pengertian apa itu entrepreneurship, karakteristik dari entrepreneurship, faktor pendorong dan hambatan dari entrepreneurship, serta manfaat dari entrepreneurship. Tujuan video ini saya buat yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Kewirausahaan dengan dosen pengampu Ibu Miftah Komala Putri MPD. Baik, yang pertama yaitu apa itu intrapreneurship. Intrapreneurship adalah sistem yang memungkinkan karyawan dalam perusahaan untuk mengembangkan ide yang membantu kemajuan perusahaan. Entrepreneur adalah seorang karyawan yang berani mengambil resiko dan memiliki ide serta inovasi yang mampu membangun perusahaan. Intrapreneurship itu sendiri mengacu pada inisiatif karyawan untuk melakukan hal baru tanpa diminta. Yang selanjutnya yaitu karakteristik dari intrapreneurship. Ada 8 karakteristik dari intrapreneurship. Yang pertama, menciptakan usaha baru. Intrapreneurship memerlukan karyawan yang memiliki jiwa wirausaha untuk membantu bisnis perusahaan agar lebih maju. Yang kedua, inovasi produk atau layanan. Intrapreneur harus memiliki jiwa kepemimpinan teknologi untuk mengembangkan inovasi produk atau layanan secara berkelanjutan. Yang ketiga, proses inovasi. Dalam bisnis dengan persaingan ketat, intrapreneurship memerlukan proses inovasi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Yang keempat, proaktif. Entrepreneur harus proaktif dan terus mencoba menjadi yang terbaik daripada hanya mengikuti cara-cara yang ditempuh oleh pesaing. Yang kelima, berani mengambil resiko. Intrapreneur harus memiliki sikap berani mengambil resiko karena mereka berada dalam situasi di dekatnya sehubungan dengan keputusan investasi dan tindakan strategi yang akan dilakukan. Yang keenam, kecenderungan untuk kompetitif agresif. Intrapreneur harus memiliki kecenderungan kompetitif agresif untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Yang ketujuh, memiliki kontribusi terhadap perusahaan. Entrepreneur harus mampu memberikan kontribusi pada perusahaan, terlepas dari usia, jenis kelamin, dan keahliannya. Yang terakhir yaitu fleksibilitas dan kebebasan. Intrapreneurship memungkinkan karyawan untuk lebih berinisiatif dan tanggung jawab atas suatu proyek dengan model yang diteruskan oleh manajemen perusahaan. Yang selanjutnya, faktor pendorong dan hambatan intrapreneurship. Faktor pendorong ada 4. Yang pertama, kreativitas. Intrapreneurship mendorong karyawan untuk menciptakan ide dan inovasi. Yang kedua, kepemimpinan. Pemimpin yang mendorong dan mengingatkan karyawan untuk bergerak di arah yang baru. Yang ketiga, kesejahteraan. Intrapreneurship mendorong karyawan untuk berkembang dan memiliki kecakapan yang tinggi. Yang keempat, kesetaraan. Intrapreneurship mendorong karyawan untuk mengembangkan kemampuan yang lebih luas. Sedangkan faktor penghambat intrapreneurship, yang pertama, kebijakan perusahaan. Kebijakan perusahaan yang tidak memberikan ruang untuk inisiatif karyawan dapat menjadi penghambat. Yang kedua, kekurangan sumber daya. Kekurangan sumber daya seperti waktu, anggota tim, dan budaya perusahaan dapat menjadi penghambat. Yang ketiga, kebijakan keuangan. Kebijakan keuangan yang tidak memberikan ruang untuk pengeluaran yang dibutuhkan dapat menjadi penghambat. Yang keempat, kebijakan pengembangan. Kebijakan pengembangan yang tidak memberikan
ruang untuk pengembangan karyawan dapat juga menjadi penghambat. Yang selanjutnya, manfaat dari intrapreneurship. Ada beberapa manfaat dari intrapreneurship. Yang pertama, meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan. Intrapreneurship membantu perusahaan memfasilitasi inovasi yang pada akhirnya dapat membangun bisnis baru dan membantu meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan. Yang kedua, meningkatkan moral dan produktivitas. Intrapreneurship memotivasi karyawan untuk terlibat secara komplit dengan tujuan bisnis dan kendali mengambil atas proyek yang dapat meningkatkan moral dan produktivitas. Yang ketiga, mendukung karyawan memiliki keterampilan kewirausahaan. Intrapreneurship mendorong karyawan untuk mengembangkan keterampilan kewirausahaan yang akan membantu perusahaan memiliki proses bisnis dan kualitas produk yang lebih baik. Yang keempat, meningkatkan kebahagiaan karyawan. Dengan memberikan wadah bagi karyawan untuk memberikan ide pada perusahaan, karyawan dapat meningkatkan yang akan berdampak positif terhadap produktivitas dan kebahagiaan karyawan. Yang kelima, membantu perusahaan menghadapi tantangan yang tidak diperhitungkan. Intrapreneurship membantu perusahaan menghadapi tantangan yang tidak diperhitungkan sebelumnya, sehingga perusahaan dapat lebih mudah mengadaptasi keadaan kondisi yang berubah. Sekian video ini saya buat. Jikalau ada salah kata dalam menjelaskan materi ataupun salah dalam pengucapan kata, saya mohon maaf. Dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.